Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam episode terakhir kita telah selesai mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan dalam surat ini kita telah mengetahui bahwa jemaat di sana mendapatkan berkat-berkat rohani dari surga. Surat ini juga diakhiri dengan perjuangan. Berjuang dalam kekristenan bukanlah mendapatkan berkat, tetapi untuk menikmati berkat-berkat yang diberikan kepada kita berdasarkan kasih karunia saja. Hari ini atas izin Tuhan, kita akan kembali ke Perjanjian Lama untuk mempelajari Kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kitab puitis ketiga di dalam Perjanjian Lama. Untuk memulai, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, seperti yang biasa kita lakukan sebelum mempelajari kitab yang baru, kita perlu mengambil sebuah gagasan tentang kitab Amsal dan tentang topik dan penulis kitab Amsal. Seperti yang telah Anda katakan, kitab Amsal adalah kitab puitis ketiga dan kitab-kitab puitis adalah 5 kitab yang ditulis dalam bentuk puisi. Kitab-kitab tersebut mewakili inti dari Perjanjian Lama. Kelima kitab tersebut adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan saya katakan bahwa kelima kitab ini adalah inti dari Perjanjian Lama karena kelima kitab ini didahului oleh 17 kitab dan diikuti oleh 17 kitab. 39 kitab dari Perjanjian Lama. Iya, 5 kitab puitis. Kitab-kitab tersebut merupakan rangkaian 5 cincin pelajaran moral yang berurutan yang berguna dan penting bagi kehidupan kekudusan dan persekutuan dengan Allah dan kehidupan praktis, dan setiap pelajaran adalah persiapan untuk pelajaran berikutnya. Sebagai contoh, kitab Ayub berbicara tentang pelajaran Tuhan tentang merendahkan diri, bagaimana manusia menolak dirinya sendiri, tidak hanya menolak dosa dan kecemarannya, tetapi juga menolak apa yang ia bayangkan sebagai kebaikan. Kitab Ayub bicara tentang seorang yang tidak berjalan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi urusan Tuhan dengannya membuatnya menolak dirinya sendiri dan berkata, "Aku berbicara seperti orang bodoh ya Tuhan, jawab apakah yang dapat kuberikan?" Ini adalah pelajaran dasar, bahwa manusia harus menolak dirinya sendiri. Jika diri telah mati, orang tersebut dipindahkan ke dalam kehidupan iman dan kehidupan pujian, dan kehidupan sukacita dan persekutuan dengan Allah. Dan itulah yang dibicarakan dalam kitab Mazmur, kehidupan iman. Kemudian orang percaya beralih ke kehidupan praktis. Kitab Amsal memberitahu kita bagaimana manusia harus berperilaku. Bagaimana berperilaku di rumah dengan istri dan anak-anak, dengan orang fasik, dan bagaimana menghindari dosa. Inilah suasana kitab Amsal yang merupakan kitab yang sangat praktis. Kemudian kitab keempat, Pengkhotbah yang memperingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan kitab ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa dunia dalam kondisi terbaiknya tidak dapat memuaskan hati manusia. Semuanya adalah kesia-siaan. Sisi dunia ini tidaklah cukup. Pelajaran terakhir dalam Kidung Agung, sukacita yang tidak dapat diungkapkan dan dipenuhi dengan kemuliaan yang merupakan hasil dari persekutuan dengan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kelima kitab ini merupakan rangkaian pelajaran praktis yang berurutan, yang sangat penting bagi kehidupan yang kudus dan persekutuan dengan Allah. Baik, perkataan yang sangat bagus, Saudara Amin. Sebelum kita mulai mempelajari kitab ini, kita perlu mengetahui pembagian dari kitab ini, kitab Amsal. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal dan dibagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama, Amsal Salomo, anak Daud, Raja Israel, terdiri dari 9 pasal, dari pasal 1 sampai 9. Bagian kedua adalah Amsal-Amsal Salomo dari pasal 10 sampai pasal 22 ayat yang ke
16. Bagian ketiga dimulai dari pasal 22 ayat 17, berisi kata-kata orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Dari pasal 22 ayat 17 sampai pasal 24 ayat yang ke-22. Bagian keempat juga berisi kata-kata orang bijak dari pasal 24 ayat 23 sampai akhir pasal. Bagian kelima dari pasal 25 sampai pasal 29, amsal-amsal Salomo yang ditiru oleh orang-orang Hizkia Raja Yehuda. Bagian keenam, pasal 30, perkataan Agur bin Yakeh orang Masa. Bagian ketujuh dan terakhir pasal 31, perkataan Raja Lemuel, perkataan yang diajarkan oleh ibunya kepadanya. Jadi ini adalah pembagian heptat dari buku ini. Apakah ada bagian lain dari kitab ini? Beberapa komentator membagi kitab Amsal menjadi dua bagian yang sangat besar. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 9. Bagian ini tidak berupa amsal-amsal tunggal yang setiap ayatnya mengajarkan kita sebuah pelajaran. Tetapi dalam pasal 1 sampai 9 ada satu topik yang komprehensif yang dapat kita berikan judul perbedaan antara kebodohan dan hikmat. Itulah topik dari pasal 1 sampai 9. Bagian kedua adalah dari pasal 10 sampai akhir kitab di pasal 31. Dan kita dapat membaginya menjadi 3 bagian dari pasal 10 sampai akhir pasal 24. Amsal yang ditulis dan dikumpulkan oleh Salomo dan dia meninggalkannya sebagai sebuah kelompok sebelum kematiannya. Dari pasal 25 sampai pasal 29, amsal-amsal yang juga ditulis oleh Salomo tapi dikumpulkan oleh orang-orang Hizkia. Dan ini adalah bagian yang sangat penting karena berbicara tentang perilaku orang-orang saleh di masa-masa kehancuran. Dan kita melihat bahwa ada kemiripan yang besar antara bagian ini dengan perkataan Rasul Paulus dalam surat yang kedua kepada Timotius yang juga berbicara tentang perilaku orang-orang saleh pada masa-masa kehancuran. Bagian kedua adalah pasal 30 yang merupakan perkataan Agur bin Yakeh, orang Masa, dan ini adalah bagian yang terpisah yang terdiri dari sebuah nubuat yang komprehensif. Bagian ketiga, perkataan Raja Lemuel, perkataan yang diajarkan oleh ibunya, dan kemungkinan besar Lemuel adalah salah satu nama Salomo. Jadi bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 9, bagian kedua dari pasal 10 sampai pasal 31 dan dibagi menjadi 3 bagian. Baik. Saudara Amin, kita akan rehat sejenak dan kembali, kemudian saya akan bertanya tentang arti dari amsal tersebut dan dari mana Salomo mendapatkan amsal-amsalnya. Apakah dari sumber manusia, dari orang-orang di sekitarnya, ataukah dari kebijaksanaannya sendiri? Kita akan dengarkan jawabannya setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Jika Anda mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan kitab ini, kirimkan pada kami. Dengan penuh sukacita kami akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Jika seseorang ingin berjalan dengan hati-hati, perhatikan dan pahami rahasia kehidupan. Dia harus bersama denganku, karena aku sudah ada sejak zaman dahulu kala. Banyak yang hidup untuk aku dan mencariku dengan penuh antusias, sebagai para sejarawan yang jenius, sehingga sejarah mencatat nama mereka. Sudah cukup berbicara tentang aku. Jika kau ingin lebih mengenalku, perhatikan mereka yang sudah mengenalku dan berjalan sesuai dengan hukumku. Anda akan menemukan mereka sangat berbeda, dengan tanda kebijaksanaan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Amsal, kitab puitis ketiga dalam Perjanjian Lama. Saudara Amin, saya telah bertanya kepada Anda tentang arti Amsal secara umum dan tentang sumber-sumber Salomo dalam menulis kitab ini. Amsal adalah pepatah singkat yang mengungkapkan makna yang dalam sebagai hasil dari pengalaman hidup yang panjang. Sekali lagi, Amsal ini adalah pepatah singkat yang mengungkapkan makna yang dalam sebagai hasil dari pengalaman hidup yang panjang. Masa peradaban Timur kuno dipenuhi dengan Amsal. Pada masa itu banyak sekali orang bijak yang
Berkata-kata dengan banyak amsal sama halnya dengan Salomo yang hidupnya akrab dengan amsal-amsal ini, juga dengan kata-kata dari orang-orang bijak. Oleh sebab itu kita akan menemukan kata-kata orang bijak dalam kitab ini dari pasal 22 sampai pasal 24. Salomo menulis 3.000 amsal. Tetapi Roh Kudus hanya mencatat 900 amsal dari 3.000 amsal yang ada dalam kitab Amsal. Tuhan telah memberikan banyak hikmat kepada Salomo sesuai dengan permintaannya. Seperti yang disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Karena hikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya, ia mengucapkan banyak amsal. Tetapi Roh Kudus telah memilih 900 amsal dan Salomo mencatatnya dalam kitab ini dengan pimpinan Roh Kudus. Anda katakan amsal ini adalah pepatah umum sebagai hasil dari pengalaman dan tersebar luas di daerah timur kuno. Dan karena Salomo adalah seorang yang bijaksana dan Tuhan memberinya hikmat, maka ia menulis amsal-amsal ini. Anda juga katakan dia terbiasa dengan kata-kata bijak, tetapi kami ingin mengatakan bahwa bahkan kutipan-kutipan beliau dari kata-kata bijak disetujui oleh Roh Kudus. Benar. Jadi meskipun dia mengutip beberapa amsal yang tersebar di timur, itu adalah pilihan dan cara dari Roh Kudus, bukan sekedar mengutip dari orang lain. Ya, Karena kitab Amsal secara umum ditujukan kepada kaum muda, maka pendengar kita sebagian besar adalah kaum muda. Dan mereka pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang kitab ini. Kami akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang melakukan dan mengajar akan diberkati. Di sini Salomo mengucapkan kata-kata yang indah dan penting serta amsal yang sangat bagus. Tetapi di akhir hidupnya ia gagal hidup sesuai dengan perkataannya. Jadi bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan perkataan itu jika orang yang mengatakannya saja gagal? Pertanyaan penting. Tuhan Yesus berkata, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Salomo memberi nasihat, tetapi jelas dalam Alkitab bahwa ia tidak hidup sesuai dengan nasihat-nasihatnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang menarik perhatian saya adalah Salomo menulis 3 kitab, yaitu kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan sungguh indah bahwa Roh Kudus menggunakan setiap periode dalam kehidupan Salomo untuk menulis sebuah kitab. Kemungkinan besar Kidung Agung ditulis pada awal kehidupan Salomo ketika ia menikmati persekutuan yang kuat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihinya. Pada saat itu ia menulis Kidung Agung yang merupakan kitab yang paling kudus di antara kitab-kitab yang pernah ditulisnya. Kemudian ketika ia beranjak dewasa pada masa kedewasaan dan kematangannya, ia menulis kitab Amsal seolah-olah ia menasihati kaum muda untuk berjalan sesuai dengannya karena ia sendiri tidak dapat menerapkannya. Membuktikan bahwa hanya ada satu panutan, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak tuntut untuk meneladani Salomo, tetapi meneladani penulis dan penyempurna iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan telah menggunakan periode kedewasaan Salomo dan kuasa dalam menulis kitab Amsal di mana ia telah menerapkan prinsip-prinsip yang kuat yang merupakan prinsip-prinsip surgawi bukan dari Salomo tapi dari Roh Kudus. Dan kita harus mentaati Roh Kudus. Setelah itu istri-istrinya memalingkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dan Roh Kudus menggunakan waktu kegagalan Salomo dalam menulis Pengkhotbah kitab hikmat manusia. Di mana manusia mengandalkan kecerdasannya sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus menggunakan waktu ini untuk menulis Pengkhotbah seseorang yang bingung dan berpikir di bawah matahari dan tidak mengerti hal-hal yang ada di atas matahari. Dan Tuhan telah menggunakan kegagalan Salomo dalam menulis sebuah kitab yang penting, yaitu yang mengajarkan kita pelajaran penting. Jadi kitab Amsal berada di tengah-tengah antara masa muda Salomo dan akhir hayatnya dalam kitab Pengkhotbah. Silakan Saudara Amin. saya ingin katakan jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Salomo menulis dengan Roh Kudus, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita dituntut untuk membaca, mempelajari, dan menerapkan kitab ini. Tetapi Salomo gagal, merosot, atau tersesat. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Seperti yang telah kita dengar, mata kita tidak tertuju pada Salomo, namun pada Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Baik. Saudara Fayez, kita telah mengetahui bahwa Injil mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah bangkit. Di manakah kita dapat menemukan kabar baik dari Injil dalam kitab ini? Kita harus berfokus pada kesaksian Yesus
adalah roh nubuat dan bahwa prinsip dari pembelajaran Alkitab adalah bahwa jika Anda tidak menjumpai Kristus di setiap halaman Alkitab, maka Anda tidak membaca dengan cara yang benar. Kita melihat Kristus di setiap halaman Alkitab dan salah satu kitab yang paling banyak kita lihat adalah kitab Amsal. Mengapa? Karena di dalamnya kita membaca tentang hikmat yang berbicara dan mencari orang bodoh. Hikmat mencari semua orang, ia tidak menunggu orang datang kepadanya dan memegang tangan orang bodoh, bukan orang bijak dan memberikan begitu banyak hadiah dan memberikan peringatan-peringatan yang keras. Kemudian kita menyadari dalam pasal yang ke-8 bahwa hikmat bukanlah sekelompok etika, moralitas, atau prinsip-prinsip sosial, tetapi hikmat adalah pribadi. Pribadi ini adalah ilahi dalam sifatnya dan kekal dalam keberadaannya, dan dialah yang menciptakan seluruh dunia, yaitu Kristus. Kemudian kita membaca tentang ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi Rendah hartanya hati. banyak. Dan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Dan kita baca tentang dia sebagai seorang raja ketika ia akan memerintah. Dan kita membaca di dalam pasal yang ke-30 sebuah nubuat yang lengkap tentang Kristus dan pekerjaan Kristus. Ini penuh dengan gambaran-gambaran yang berhubungan dengan Injil bagi setiap orang yang memiliki wawasan seperti yang dikatakan Kristus ada tertulis dan ada tertulis lagi. Baik, kata-kata yang sangat bagus. Jadi pemirsa terkasih, selama kita mempelajari kitab ini, kita akan mencari Kristus yang merupakan pokok dari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Saudara Amin, kita perlu tahu ciri-ciri apa yang membedakan kitab Amsal dengan kitab-kitab lainnya. Apakah perbedaan cirinya? Sebenarnya kitab Amsal adalah kitab yang sangat indah. Di dalamnya saya menemukan hikmat dan takut akan Tuhan. Kata hikmat diulang sebanyak 42 kali. Dan seperti yang telah kita pahami, hikmat adalah Kristus yang berkata dalam Amsal 8, "Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan." Saya juga menemukan kata takut akan Tuhan yang diulang sebanyak 14 kali dalam Amsal 2 ayat 7, seakan ia ingin menghubungkan keduanya. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah bijak dan orang yang tidak takut akan Tuhan adalah bodoh. Kitab Amsal adalah kitab yang indah dan kitab yang menakjubkan, yang isinya menceritakan banyak hal, dan menariknya Amsal itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya ketika Amsal menuliskan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan jasmani. Jadi kehidupan rohani terarah melalui hati. Mengenai kehidupan jasmani, Harvey, seorang ilmuwan yang menemukan sirkulasi darah, mengatakan bahwa jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah konsep yang sama yang berlaku untuk kehidupan rohani setiap kita. Jadi peribahasa ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hal kedua, kitab Amsal mengandung prinsip-prinsip agung yang tinggi, sementara banyak buku di dunia ini tidak memiliki prinsip atau etika. Hal ketiga, tidak ada pertentangan antara Amsal yang satu dengan Amsal yang lain. Amsal-amsal manusia mungkin bertentangan satu sama lain. Tetapi Salomo menulis 900 Amsal dalam kitab yang bagus ini dan tidak ada kontradiksi di antara Amsal-amsal tersebut. Benar, benar. Pemirsa terkasih, kita rehat sejenak, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pendahuluan kitab Amsal. Kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam pendahuluan kitab Amsal. Dr. Fayez, beberapa orang menganggap kitab Amsal memiliki gagasan-gagasan yang berbeda dan tidak saling berkaitan, tidak ada kaitannya. Apakah tanggapan Anda terhadap anggapan tersebut bahwa kitab Amsal tidak saling berkaitan? Apa pendapat Anda tentang buket bunga di mana bunga-bunga merah bersebelahan dengan bunga-bunga putih dan bunga-bunga putih bersebelahan dengan bunga-bunga merah dan seterusnya?
Ini akan terlihat bagus, tetapi apa pendapat Anda tentang penyebarannya? Menyebarkannya akan Bunga membentuk merah di buket sebelah bunga bunga yang kuning di sebelah bunga menakjubkan. putih diversifikasi. Akan menghasilkan pemandangan yang sangat indah seperti yang kita lihat di pedesaan Eropa. Jadi saya membayangkan Kitab Amsal sebagai sebuah taman yang berisi bunga-bunga yang tersebar, tetapi dengan cara yang luar biasa yang digambar oleh seorang seniman. Sebagai contoh, dalam beberapa pasal kita menemukan ayat-ayat yang memperingatkan kita akan kemalasan, di samping ayat-ayat yang mendorong kita untuk bekerja keras. Sebuah taman yang ditata dengan kesempurnaan ilahi, ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Jika yang menulis ini adalah orang biasa, dia akan menempatkan hal-hal yang saling bertentangan. Dan yang menegaskan bahwa ini adalah hal yang ilahi adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh saudara Amin, kita tidak menemukan amsal-amsal yang saling bertentangan. Nah, jika Anda menggabungkan amsal-amsal yang berbeda, Anda akan menemukan suatu kesatuan yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Dr. Fayez, memang terlihat bahwa ayat-ayatnya ringkas. Tetapi, bisakah Anda memberikan gambaran tentang sintaksis puitis dari ayat-ayat kitab Amsal? Tentu saja, kitab Amsal ditulis dalam bentuk puisi, tidak seperti puisi Arab. Puisi Ibrani tidak bergantung pada sajak dan retorika, tetapi lebih bergantung pada gambaran visual. Dan biasanya setiap ayat dalam puisi Ibrani terdiri dari dua hemistisis. Hemistisis kedua adalah penyelesaian gagasan hemistisis pertama atau berlawanan dengan hemistisis pertama sehingga kita menunjukkan keindahan hemistisis pertama atau menambahkan gagasan tambahan. Ini disebut paralelisme. Kedua hemistisis sejajar satu sama lain dan salah satunya bisa menjadi kebalikan dari yang lain. Misalnya cahaya orang benar dan pelita orang fasik. Terang orang benar bercahaya gemilang sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi sebuah gagasan berlawanan gagasan lainnya, tetapi menunjukkan keindahannya Kebalikan seperti dari latar belakang, paralelisme. sebuah latar belakang dan gambar yang bersinar. Ini bisa menjadi sinonim untuk menegaskan makna hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Ini adalah gagasan yang saling melengkapi, tetapi disajikan bersama-sama, jadi paralelisme itu terjadi bersamaan. Gagasannya mungkin saling melengkapi, artinya hemistisis pertama memberikan gagasan dan hemistisis kedua menambahkan melengkapi. Sebagai contoh, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu adalah paralelisme yang saling melengkapi. Jadi susunan amsal-amsal ini sangat menakjubkan dan ini menegaskan bahwa amsal-amsal ini tidak disusun oleh kecerdasan Salomo atau kebijaksanaannya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik. Jika Anda berkenan, kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Di dalam semua kitab, Silakan. di dalam Alkitab, kita menemukan sebuah topik utama yang diinginkan oleh Roh Kudus untuk kita kenali. Jadi saya ingin bertanya tentang topik kitab Amsal dan ayat kunci dari kitab ini. Baik. Saudara Amin, apa topik dari kitab Amsal dan apakah ayat kuncinya? Topik kitab Amsal adalah prinsip-prinsip surgawi untuk hidup di bumi. Bagaimana hidup di bumi? Sesuai dengan prinsip-prinsip surgawi. Apa yang mengatur hidup saya di bumi? Prinsip-prinsip surgawi. Dalam kitabnya ia banyak berbicara tentang hikmat dan kebodohan, bagaimana menjadi bijak dan bagaimana menjauhi kebodohan. Dia berbicara tentang takut akan Tuhan dan tentang orang-orang yang jahat yang hidup dalam dunia yang rusak. Ia berbicara tentang ketekunan dan kemalasan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dia berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan. Dia berbicara tentang anak-anak dan orang tua, tentang budak dan tuan. Saya dapat mengatakan bahwa ia berbicara tentang bagaimana saya sebagai manusia harus berurusan dengan Tuhan. Bagaimana berhubungan dengan sesama, juga bagaimana berhubungan dengan diri sendiri. Cakupan kitab ini sangat luas. Berbicara tentang membesarkan anak-anak di rumah, bagaimana seorang ayah harus membesarkan anaknya. Dan tentang raja yang memerintah sebuah kerajaan besar, bagaimana ia harus memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Ini adalah kitab yang indah dan menakjubkan yang perlu untuk kita pelajari. Saya dapat katakan bahwa ayat kuncinya adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat
dan didikan. Orang yang ingin takut akan Tuhan harus berpaling kepada pengetahuan yang sejati yang ada dalam Kristus. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Saya belajar bahwa tidak boleh terus melihat diri sendiri, tapi saya harus mengarahkan pandangan saya pada Tuhan. Saya akan menemukan kesempurnaan dalam Dia. Baik, Hikmat mengajarkan saya hari demi hari bagaimana menghadapi berbagai situasi dan bagaimana berurusan dengan orang lain. oke. Ayat kunci dari kitab Amsal sangat menyentuh saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya menyukai gagasan untuk melihat Yesus Kristus dalam kitab Amsal. Kita harus mencari Kristus dalam kitab Amsal dan di seluruh Alkitab. Tepat sekali. Jika kita mencari prinsip-prinsip surgawi yang tertinggi untuk hidup di bumi, kita akan menemukannya dalam kitab Amsal. Baik, Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijak, tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang bodoh. baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Dengan senang Tuhan hati. memberkati. Pemirsa terkasih, Kristus adalah inti dari seluruh isi Alkitab. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan dalam program ini, kita mencari Kristus dalam setiap kitab, dalam setiap pasal, dalam setiap perkataan, dan kita mempersembahkan Kristus kepada Anda. Kristus adalah hikmat. Kristus cukup bagi segala kebutuhan Anda. Jika Anda mencari hikmat, itu tidak jauh dari Kristus. Dan jika Anda mencari nilai, itu tidak jauh dari Kristus. Kristus adalah sumber hikmat, nilai, kekayaan, kebahagiaan. Dan itulah yang akan kita temukan dalam pelajaran ini. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk bergabung dengan saya dalam pembelajaran ini dan siapkan Alkitab Anda dan kirimkan semua pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيبي العمر اللي طول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هدم عصور مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هدم محصول مين بالحب يروي القلب من الينبوع مين غيرك يسامع بالحب يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.